Ya Allah, lindungilah guruku, lindungilah keluarganya, jagalah mereka ya Allah, berikan umur panjang kepada kami sehingga kami besok bisa berjumpa lagi untuk mempelajari ilmu-ilmu-Mu yang lainnya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas kehidupan. Tentu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit dalam melaksanakan aktivitas hidup, berat dalam melaksanakan aktivitas hidup, itu wajar. Lebih-lebih kesusahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Mengenai bagaimana cara kita supaya mudah dalam memahami ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, saya pernah mendapatkan caranya. Semasa nyantri, Pak Kiai pernah menyampaikan 3 hal supaya kita mudah memahami, supaya kita mudah atau cepat menerima ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Hal ini nanti bisa teman-teman bagikan kepada saudara-saudara yang lain, sehingga semoga menjadi amal soleh dari kita. Yang pertama, jaga wudhu. Usahakan teman-teman, baik santri, pelajar, siswa, ataupun mahasiswa, ketika berangkat sekolah, ketika berangkat ke kampus, atau ke majelis taklim ngaji, usahakan wudhu terlebih dahulu. Untuk apa wudhu ini? Untuk menjaga kesucian diri kita. Karena apa? Ketika diri kita dalam keadaan suci, Allah akan mengutus malaikatnya untuk menjaga kita, untuk melindungi kita, mulai dari keluar rumah, dalam perjalanan, sampai ke majelis belajar kita, sampai kita pulang lagi ke rumah. Insya Allah kita akan dilindungi oleh malaikat, sehingga kita tidak akan tergoda oleh bisikan-bisikan setan yang akan membuat kita lambat menerima transformasi ilmu dari guru-guru kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa. Jangan lupa awali aktivitas belajar kita dengan berdoa. Berdoa tidak perlu pakai bahasa Arab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Gak perlu pakai bahasa Arab. Kalau teman-teman tidak paham itu artinya apa, pakai bahasa sendiri. Insya Allah Allah akan mendengar dan Allah akan mengabulkan. Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Lebih-lebih teman-teman bisa pakai bahasa Arab dan tahu maksudnya itu apa. Kalau belum bisa dan belum tahu artinya apa, pakai bahasa sehari-hari. Allah insya Allah akan mengetahui hal itu, dan kita akan lebih mendalami, lebih menghayati doa yang menggunakan dengan bahasa kita sendiri, karena kita paham maksudnya apa. Misalkan contoh, sebelum proses pembelajaran dimulai, kita berdoa. Jangan lupa awali dengan bismillah dan sholawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kemudahan kepada hamba untuk menerima ilmu-ilmu-Mu yang diajarkan guru-guruku hari ini. Begitu cukup, insya Allah cukup ya, tidak usah panjang-panjang, karena kalau nanti terlalu panjang doanya, waktu belajarnya habis nanti buat doa. Jadi gitu teman-teman ya. Yang pertama wudhu, yang kedua berdoa. Nah, langkah yang ketiga ini adalah langkah yang paling mulia daripada langkah yang pertama dan yang kedua. Karena wudhu dan doa sejatinya hanya untuk diri kita, untuk personal diri kita sendiri, untuk internal diri kita sendiri. Kenapa yang ketiga ini lebih mulia derajatnya? Karena yang ketiga ini amalan untuk orang lain, untuk guru kita dan orang tua kita. Apa itu? Nah, sebelum proses belajar mengajar itu ditutup dan guru kita meninggalkan kelas dan majelis, kita duduk sejenak ya. Ketika guru kita sudah menutup proses belajar mengajar, beliau pamit meninggalkan kita, kita duduk sejenak. Untuk apa? Untuk berdoa.
Doa apa? Mendoakan beliau dan orang tua kita. Ya Allah, lindungilah guruku. Sebut tadi siapa nama guru yang mengajar kita. Ya Allah, lindungilah guruku, lindungilah keluarganya, jagalah mereka ya Allah. Berikan umur panjang kepada kami sehingga kami besok bisa berjumpa lagi untuk mempelajari ilmu-ilmu-Mu yang lainnya. Itu sangat mulia. Karena kita tidak tahu apakah sebelum beliau berjumpa dengan kita, ya, beliau dalam keadaan baik, istrinya sehat, anaknya sehat. Kita tidak tahu. Karena tidak sedikit guru-guru menyembunyikan masalahnya di hadapan murid-muridnya. Tidak sedikit guru-guru yang berusaha supaya murid-muridnya tidak tahu bahwa dirinya dalam masalah yang besar. Itulah kenapa kita harus mendoakan beliau. Nah, lebih-lebih guru-guru kita yang masih terikat dengan kurikulum dinas, itu perjuangannya sangat berat. Kenapa? Karena harus membuat RPP. RPP yang sebagai syarat administratif beliau mengajar. Bikin RPP itu tidak mudah, atau yang biasa disebut dengan lesson plan atau iqdat, itu tidak mudah. Membuat RPP, lesson plan, dan iqdat itu tidak mudah, sangat berat. Lebih-lebih sekarang saya sebagai pendidik, saya merasakan betul betapa susahnya menjadi seorang guru menyiapkan RPP, iqdat, atau lesson plan. Apalagi ketika guru sudah punya keluarga dan anak. Nggak mungkin beliau akan membuat RPP bersama istri dan anaknya. Nggak mungkin. Karena beliau harus menghadirkan dirinya untuk keluarganya. Lantas kapan beliau akan membuat RPP, iqdat, atau lesson plan tadi? Ya mau nggak mau harus mengorbankan waktu istirahatnya. Waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat, beliau pakai untuk menyiapkan materi yang akan disampaikan besok. Itu tidak mudah teman-teman. Maka sangat mulia kalau kita mau mendoakannya. Lebih-lebih teman-teman juga berkenan untuk mendoakan orang tua kita. Misalkan contoh, ya Allah, apabila proses belajarku hari ini berpahala, aku persembahkan setengah dari pahala ini untuk guruku, dan setengahnya lagi untuk kedua orang tuaku. Karena kita tidak tahu apakah uang saku yang teman-teman bawa hari itu hasil pinjaman orang tua ke tetangga, atau uang tabungan yang semestinya disimpan untuk kebutuhan yang lain. Bahkan uang yang dibayarkan untuk semesteran, untuk bayar SPP bulanan, kita tidak tahu itu uang dari mana. Apakah dihasilkan, didapatkan dengan cara mudah, atau harus mengorbankan identitas atau kejiwaannya. Yang aku maksud misalkan seperti ini, ibuku sendiri pernah suatu ketika susah untuk mendapatkan uang guna membayar ujian saya pada waktu itu. Orang tua saya nggak punya duit, dan mau nggak mau ibu pinjam uang ke saudara. Bukannya dipinjami, justru ibu malah dihina. Saya tahu hal ini dari tetangga yang cerita, dan tetangga ini kalau tidak salah dengar juga dari ibu yang cerita. Jadi ibu tidak cerita ke aku. Nah, Allah menyampaikan cerita itu melalui orang lain ke saya. Nah, apa yang dikatakan oleh saudara yang dipinjami uang pada waktu itu? Kalau kamu tidak mampu membiayai anak sekolah, nggak usah sekolah. Bukannya dipinjami malah diomongin seperti itu. Nah, kita tidak tahu apakah hal itu juga terjadi kepada orang tua teman-teman. Maka sangat wajar apabila kita berdoa, ya Allah, apabila proses belajarku hari ini berpahala, maka setengah dari pahala itu aku hadiahkan untuk guruku, dan setengahnya lagi untuk bapak dan ibuku. Insya Allah 3 amalan ini kalau kita rutin melaksanakannya, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, menjadi
sebuah sikap yang soleh dalam kehidupan sehari-hari. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat dan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menerima ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.